penanganan. Ya, Pak Sekretaris, kita harus berikan. Dan inilah yang kami mohonkan diintervensi langsung, yang diberikan bantuan. Memang di Tanjung Beringin itu saya lihat orang tuanya laki-lakinya, ibu bapaknya itu pelaut, nelayan. Tapi mungkin dia hanya sebagai anak buahnya, bukan yang punya kapal. Jadi mungkin ikannya nggak bisa diambil, bisa saja. Dan kemudian ada juga yang kerja serabutan. Mungkin yang kerja serabutan inilah tadi yang harus kita intervensi. Pak Kadis, ya Pak Sekretaris ya, ini kami akan berikan datanya, jangan lagi yang tidak stunting yang diberikan. Nanti ini data kami berikan nanti kerjasama dengan Kepala Puskesmas dan Bapak Ibu Camat. Kemudian ada yang datang ke Posyandu yang tidak stunting. Ini mohon Bapak Ibu Camat kalau yang mendengarkan dan tolong dari Kadis PMD nanti kami berikan datanya. Yang tidak mau datang ke Posyandu, yang data ini Bapak Ibu Kadesnya tolong mendampingi mereka. Kadang-kadang petugas puskesmas, ya kan, kalau tidak didampingi oleh kepala desanya atau ibu kepala desa, mereka nolak, nggak mau ini, nggak mau suruh datang, ya kan, nggak mau suruh datang ke Posyandu. Kan mungkin setiap harinya, setiap bulannya itu petugas itu datang langsung ke rumah. Jadi tolong nanti Pak Sekretaris PMD kan bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Desa dan juga Bapak Ibu Camat yang mendengarkan, ya, dibantu Kepala Puskesmasnya dan Kepala Balainya. Jangan sampai mereka kerja sendiri, ya kan, yang punya wilayah itu Ibu Camat dan Bapak Ibu Kepala Desa. Mereka lebih tunduk kepada Bapak Ibu Camat dan Kepala Desa dibandingkan mungkin Bapak Ibu Kepala Puskesmas dan Kepala Balai. Ya. Kemudian yang disampaikan tadi adalah Posyandu milik desa ini, Pak Sekretaris, milik desa. Jadi jangan persepsinya bahwa Posyandu itu milik Dinas Kesehatan. Nah, ini mohon Bapak Ibu Camat yang mendengarkan juga Bapak Ibu Kepala Desa kalau ada untuk PKK. Ini Posyandu milik desa, desa punya anggaran. Silakan dihidupkan Posyandu, berikan. Karena nanti mungkin di anggaran dana desa ada diberikan sekitar sampai 20% untuk yang stunting. Jadi ini anggaran harus di Posyandu, Bapak Sekretaris PMD. Jadi Posyandu ini milik desa, ini mereka ini yang mengelola dan yang datang itu bidang desa, bidang koordinator dan TPK. Mereka yang melakukan teknisnya mereka, tapi secara dasarnya itu punya desa. Kalau Bapak Ibu camat menyampaikan ini ke kepala desa, apalagi terkhusus yang bayi stuntingnya yang ada nanti yang di data baby bed rest, sampaikan itu kepada kepala desanya. Nah, itulah yang mengakibatkan bahwa data yang datang ke Posyandu itu rendah. Tolong berikan motivasi dan suatu semangat kepada yang ibunya, yang anaknya, kepada ibunya yang anaknya kena stunting. Ya, mohon ya Bapak Ibu Camat yang mendengarkan, kalau memang ada, kemudian para puskesmas juga mohon kalau undangan ini, virtual ini ataupun apa, sampaikan ke mereka. Baik, ini masukan yang bagus dari Kepala Puskesmas Tanjung Beringin, dan ini juga masukan semua kepada kita. Ada yang mau bertanya lagi di kecamatan atau yang di aula? Ini masukan ya, jangan ada lagi penambahan masukan, karena kita tugas juga masih banyak. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang kedua ini semua 3 hari ini semua terselesaikan. Baik, silakan.
tidak semua balita datang ke posyandu, jadi harus ada pelaksanaan yang namanya operasi pengukuran. Dengan rumus tidak ada balita yang tidak diukur. Jadi bagaimana dengan balita yang tidak diukur ini? Kita harus datang ke rumah-rumah. Jadi untuk persiapan datang ke rumah-rumah ini yang perlu kita persiapkan adalah tenaga. Selain tenaga adalah alat. Jadi alat yang kita pakai mencukupi dengan tim yang akan dibentuk. Kita punya KPM. KPM itu sudah dilatih di tahun 2021. Ada KPM yang tersebar di seluruh desa. Jadi selain bidan desa yang mampu melakukan pengukuran status gizi, ada atau pengukuran antropometri, ada kader KPM. Dia tahun 2021 sudah dilatih, tahun 2022 sudah dilatih kembali untuk SDDI TKB-nya. Jadi untuk ini kita manfaatkan karena beliau sudah dilatih. Jadi dilatih ini bisa dibentuk beberapa tim. Kemudian ada kader posyandu. Kader posyandu juga sudah terlatih juga untuk pemakaian alat-alat antropometri. Jadi kader TPK, untuk TPK ini ada Bu bidannya, ada kader KB-nya, kemudian ada kader TKK-nya. Bisa membentuk satu tim. Kemudian kader KPM bisa membentuk satu tim lagi. Kemudian kader posyandu untuk membentuk satu tim lagi. Jadi satu desa dipakaikan untuk beberapa tim. Karena kalau hanya satu tim, pengalaman saya di lapangan itu tidak akan terkejar untuk seluruh balita. Karena rata-rata yang mengalami stunting justru yang tidak datang ke posyandu. Yang datang ke posyandu malah terukur pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi ini harus kita sisir. Untuk menyisir ini butuh banyak tim. Jadi tim yang sudah dilatih itulah yang dimanfaatkan. Jadi ini untuk kerja dalam waktu jangka pendeknya. Jangka panjangnya yaitu aktifkan surveillance. Surveillance kiat gizi itu aktifkan. Di posyandu harus ada yang namanya kohort. Jadi kalau kohort ini harus nampak kita balita yang bayi baru lahir sampai yang dia sudah keluar usianya 60 bulan. Harus terekam di sini. Kalau kita lihat ini tidak sebanding dengan cakupan imunisasi. Berdasarkan laporan TPPS semester 2, imunisasi cakupannya 99,9%. Cakupan balita di bawah usia 5 tahun yang mendapatkan imunisasi. Data ini bisa dimanfaatkan berdasarkan data yang diberikan oleh juring-juring kita yang ada di tingkat puskesmas. Minta data balitanya, BNMB adresnya, lakukan pengukuran. Karena status gizi yang saya lihat di sini, yang ada sama saya Desember tahun 2022, itu ada jumlah balita status gizi saatinya 520 anak. 520 anak ini banyak yang kelahirannya di tahun 2018. Yang di tahun ini dia sudah keluar nanti di usia 60 bulan. Banyak yang lahirnya di Januari, Maret, kemudian di Februari, masih di awal tahun saja dia sudah keluar dari sasaran kita. Jadi orang-orang melintas program kita bisa kita manfaatkan untuk mengambil data tersebut. Kemudian data-data BIKON, bidan koordinator kita juga, bayi-bayi yang baru lahir itu berdasarkan laporan TPPS kita yang di bawah 48 cm itu tidak ada datanya. Seharusnya data ini ada karena setiap laporan PWS itu ada namanya persalinan. Persalinan di bulan ini, persalinan di bulan yang lalu. Jadi data itu bisa kita ambilkan untuk pemantauan. Jangan nanti selesai di tahun ini kita dengan operasi pengukuran kita, tapi kita tidak selesai di tahun 2024-nya karena ada lagi balita-balita BBR kita, balita-balita kita yang di bawah lahir di bawah 48 cm karena berdasarkan laporan TPPS semester 2 kita ini hanya 0,1% balita BBR kita yang ditangani menurut tata laksana kesehatan dan gizi. Jadi kalau dia tidak ditangani 100% akan ke depannya tahun 2024-nya akan muncul lagi balita-balita stunting kita. Terima kasih. Ya, ada masukan yang pertama, mungkin ada tambahan ini dari sekretaris PMD ini. Ada KPM, ada pembangunan desa. Ada pembangunan desa itu yang dilakukan adalah yang ada di desa. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa yang tahu kader KPM itu yang mana, silakan nanti bisa koordinasi dengan bidan koordinator TPK ya, Pak Setaris
ini dilibatkan supaya ini yang 552 ini selesai. Ya, Pak Sekretaris ya. Nanti kita sampaikan. Silakan nanti Pak Sekretaris bagaimana cara menyampaikan kepada Bapak Kepala Desa. Kita punya kader KPM. Ya. Untuk penambahannya. Kalau yang penting kita teknisnya, yang pertama ini yang ini yang kita pakai sembilan. Yang nanti selanjutnya setelah itu nanti kita memberikan data ini pada tanggal 28 Februari yang 522 ini, ya kan? Silakan kalau memang nanti yang nggak datang ke Posyandu ataupun yang ada datanya di rumah, kunjungan rumah yang saya sampaikan tadi. Silakan, jangan sendirian, jangan sendiri, tidak. Sampaikan kepada PKK desa dan kader kami, ya, jangan sendirian. Nanti jadi repot ibu bidannya sama kader KPM juga ya, Pak Sekretaris sampaikan. Nanti datanya dari KPM dari desa, ya kan? Oke. Ini mungkin ada penyampaian terakhir dari Pak Kadis Kesehatan. Selain close statement kita pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan pertemuan ini yang hari Senin kerja pertama kita, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita keseluruhannya, terkhusus untuk kawasan sedang menangani. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Saya pikir kita memang harus fokus. Kalau kita bahas tentang riwayat lagi, kita nggak selesai masalahnya. Yang pertama adalah yang perlu dipersiapkan data by name by address itu sudah dipastikan terbagi semuanya sampai ke tingkat desa. Jadi kecamatan ada nama by name by address tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Di desa itu siapa kira-kira yang stunting tadi, namanya sudah harus ada. Sampai ke Posyandu, di Posyandu wilayah kerja dia siapa yang stunting, itu yang terpenting menurut ini. Karena kita memang butuh waktu segera. Setelah itu baru nanti kita tindak lanjuti kembali, baru kita yang dapatkan yang 551 karena waktu kita sangat singkat. Kalau kita bahas tentang bagaimana perjalanannya, nanti panjang prosesnya. Nanti setelah ini baru kita bahas lagi. Yang selanjutnya, terus kalau bisa di desa itu juga ada daftar keluarga beresiko. Keluarga beresiko itu ada terpampang di desa juga. Stunting juga terpampang di desa. Selama ini mungkin desa juga tidak tahu berapa anggota yang stunting by name by address yang ada di wilayahnya. Sehingga apa yang mau kita selesaikan kalau namanya saja tidak ada? Itu yang menjadi permasalahan kita. Sama juga dengan OPD-OPD terkait. Mungkin Perkim juga nggak tahu mana wilayahnya yang stuntingnya itu karena permasalahan sanitasi yang buruk. Sehingga fokus daripada penempatan pembangunan untuk sarana air bersih kadang tidak ditempatkan di tempat yang memang fokus kepada upaya penanganan stunting. Jadi hari ini memang betul-betul kita harus mapping berdasarkan permasalahan yang ada di wilayah kita masing-masing. Jadi saya pikir itu sederhana. Selanjutnya saya perintahkan juga kepada seluruh puskesmas, kepada seluruh bidan desa, kepada bidan koordinator dan TPG kita untuk segera. Ini waktu yang singkat ini dimanfaatkan untuk segera. Sebetulnya kalau dari sisi kesehatan prinsipnya siap, cuman butuh dukungan untuk penggerakan. Itu sebetulnya fungsi koordinasi gitu. Bagaimana membantu ada yang menggerakkan masyarakat sehingga proses sesuai dengan yang ada kita untuk melakukan pengukuran dan publikasi itu bisa kita jalankan secara maksimal karena ada fungsi penggerakan bersama-sama. Sebetulnya seperti itu. Selanjutnya, ini lokus-lokus stunting yang daerahnya yang memang banyak sasarannya, kita harus tahu semua. Jadi kita tidak hanya sekedar rapat, hanya membahas tentang mendiskusikan rembuk stunting, tapi siapa yang mau diselesaikan selama ini tidak jelas. Sehingga masing-masing mengalokasikan anggaran, desa mengalokasikan anggaran, dinas-dinas terkait mengalokasikan anggaran. Tapi anggaran itu tidak tepat kepada sasarannya karena tidak ditempatkan pada lokus-lokus stunting yang memang jumlah stuntingnya itu banyak. Selanjutnya terkait dengan fungsi koordinasi, ya kita mohon dukungan juga melalui OPD terkait, melalui juga Bapak Ibu Camat, melalui tenaga desa dan aparaturnya untuk sama kita peduli dengan stunting. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, kita akan dibantu masalah pencapaian sakit kita untuk lebih baik asal angka kemiskinan itu menurun.
stunting juga menurun. Jadi artinya stunting ini bukan masalah kesehatan, tapi ini adalah masalah nasional, masalah kita Kabupaten Serdang Bedagai yang sangat mendukung untuk pencapaian program kinerja Kabupaten Serdang Bedagai. Saya pikir itu saja, jadi tidak terlalu melebar. Fokus saya arahkan tenaga kita yang di lapangan, bagikan nama tersebut yang ada di EPPGM. Temukan, entrykan kembali nama yang belum didapatkan tadi, selisih 9.257, sehingga EPPGM kita 100% itu terinput. Selama ini kan masih 89% ya, masih ada 11,sekian% yang harus kita inputkan, sehingga 100% EPPGM, sehingga kita menemukan tambahan kembali apakah memang hanya sekitar 500 sekian tadi yang stunting, ataukah dari sisa yang belum diinput tadi ada lagi yang stunting dari jumlah 11.000 tadi sekian tadi. Yang penting itu. Baru setelah itu nanti kita rapat kembali setelah 3 hari kita sudah dapatkan data, karena data itu harus kita paparkan, nanti dipaparkan oleh ketua TPPS yaitu Bapak Wakil Bupati nanti di depan pimpinan. Jadi ini yang sangat kita butuhkan. Karena kenapa ini terjadi? Karena kemarin kita kan tidak terima dengan naiknya jumlah stunting di Kabupaten Serdang Bedagai. Memang Serdang Bedagai ini jadi indikator jadinya. Stunting di Provinsi Sumatera Utara itu 21,1%. Ya stunting di Serdang Bedagai tahun ini 21,1%, persis sama jumlah stunting. Ya memang kita tidak rendah-rendah amat, tapi karena naik nggak asik juga. Memang berbeda kemarin dengan Labuhan Batu Utara yang dari 31 sekian persen menjadi 7%. Ya kita tidak seperti itu juga, karena memang kalau seperti itu tiba-tiba dalam 1 tahun ada yang janggal juga. Berarti ada kesalahan dalam proses selama ini. Apakah memang penyelesaiannya yang salah atau seperti apa, pengukurannya yang salah dan sebagainya. Jadi saya tegaskan kembali lagi untuk tenaga anggota saya yang ada di bawah, Kepala Puskesmas aktif untuk serius mendapatkan data ini. Kalau sasarannya adalah balita yang sama, dalam SUPIN ini sekalian sweeping juga. Jadi ada yang tidak diimunisasi SUPIN ini sekalian di SUPIN juga, diimunisasi juga, biar sekalian semua tercapai. Karena sasarnya adalah sama balita. Hari ini kita tidak bicara tentang bagaimana remajanya, bagaimana catinnya, bagaimana ibu hamilnya. Hari ini kita bicara, kita selesaikan dulu yang sudah ada, data yang stunting yang sudah ada, untuk kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu dulu. Kalau yang ke belakang nanti kita diskusikan lagi Pak ya. Jadi saya pikir itu dari saya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Tapi sekali lagi keseriusan teman-teman Puskesmas, tim kita yang ada di bawah, TPG maupun TPK yang ada di bawah, untuk tetap memang inilah garda yang aktif. Kita hanya butuh dukungan dari aparatur desa tentunya untuk sama menemukan balita yang belum pernah diukur, yang tidak datang ke posyandu, agar sama-sama kita lakukan sweeping. Terima kasih, saya pikir dari saya. Terima kasih. Lanjut. Tutup aja dari Pak. Pak Kadis Kesehatan sepertinya udah full ya yang disampaikan oleh Pak Kadis Kesehatan tadi. Ya, mudah-mudahan semua mendengarkan dan ini harus dijalankan. Karena salah satu kekurangan kita waktu PPD tadi kemarin, salah satu hambatan kita seharusnya kita juara 1, karena akibat ada stunting kita meningkat, kita jadi runner up juara 2. Padahal kita udah semangat, tapi karena pengumuman itu memang datangnya cepat, yang dari 1,1 itu. Kalau memang datangnya mungkin lambat, mungkin perhitungannya berbeda. Tapi hasil yang disampaikan di sini tadi itu mempengaruhi PPD kita yang sebenarnya hingga 99,9% lagi kita juara 1 se-Sumatera Utara. Mohon ya Bapak Ibu dukungannya. Kemudian kita juga akan membuat MOU. Tadi saya dan Pak Kadis sudah berdiskusi bagaimana cara menemukan keluarga yang berisiko stunting dan juga yang stunting. Kami membuat MOU
dengan dinas terkait. Yang pertama itu dinas P2KB, kemudian dinas kesehatan, kemudian Kemenak juga, dan juga ini kan termasuk bayi. Jadi ketua IBI Kabupaten Sukabumi juga akan kita libatkan dalam perjanjian ini supaya semua keluarga yang bersulit stunting dan juga yang stunting bisa harapan kita bisa kita turunkan dan kita temukan. Baik, ada lagi yang terakhir, Bu Mala. Malah mau nambahkan BBD ya. Menambahkan ya. Enggak, bukan mau nambahkan BBD itu stunting. Di bawah-bawah ini juga sudah sepakat, ya biasa juga sepakat, kader-kader biasa sudah sepakat, kepala puskesmas sudah sepakat, tinggal pelaksanaannya dalam 3 hari ini. Mungkin Pak, saran aja Pak, bisa langsung ditunjuk aja Pak langsung sekarang siapa yang jadi leadernya di desa untuk melakukan pelaksanaan pengukuran dan penimbangan ini secara serentak dalam 3 hari terakhir, karena ini nanti kan melibatkan lintas sektor, yaitu kepala puskesmas, KPM, bidang koordinator, petugas anak, TPG. Langsung aja kita tunjuk Pak. Jadi ketika sudah kita tunjuk leadingnya bersama kepala puskesmas, maka kader-kader kesehatan yang ada di bawah harus patuh dengan jadwal yang sudah disusun oleh kepala puskesmas. Itu saja Pak arahan dari saya supaya kita kerjanya efektif. 3 hari kita dapat data dan semua harus bekerja sama, harus patuh kepada kepala puskesmas dalam penjadwalannya atau kepada siapa nanti yang ditunjuk. Terima kasih. Dari Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tambahan dari kami Pak, dari Dinas PMB, tadi sudah disampaikan juga oleh pimpinan rapat, juga tambahan dari Bu Mala mengingatkan kembali bahwasanya fokus yang menjadi rapat kita hari ini adalah bagaimana bisa menghimpun data by name by address lengkap. Saya pikir tadi banyak masukan yang sudah disampaikan, namun dari kami berkaitan dengan strategi-strategi ini, saya pikir kan kita sudah ada sebenarnya TPPS di tingkat kecamatan maupun di desa. Tadi saya lihat alur kerja kita, saya masih berfokus kepada puskesmas, per puskesmas. Padahal kita punya TPPS di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa kami di Dinas PMB sendiri sudah menghimpun datanya. Jadi tinggal dipakai saja itu Pak sebenarnya. Kan sudah berkumpul semua yang ada di situ, tadi sampaikan Bu Mala tadi, KPM, TPK, bidang koordinator. Untuk strateginya sendiri, saya pikir kan kepala desa juga langsung ex officio sebagai ketuanya di situ. Tinggal mereka saja mengaturnya seperti apa, dengan di bawah kendali tentunya dari TPPS tingkat kecamatan, dipimpin oleh Bu Camat, Pak Camat maupun Bu Camatnya yang kebetulan juga hadir di sini. Jadi sambil bisa menginformasikan terus secara berjenjang ke bawah. Ini mungkin beberapa masukan dari kami. Nah, untuk Posyandu sendiri mungkin kemarin tadi juga ada disampaikan, ini memang sempat vakum ya Bu ya, bukan karena ini tidak aktif, tetapi memang fokus pada tahun 2021, kemarin 2022 ini masih berfokus di COVID. Jadi memang kegiatan Posyandu ini tidak bisa maksimal dijalankan. Namun 2023 ini sesuai dengan arahan dari pimpinan ya, untuk mengintervensi untuk pelaksanaan penanganan stunting ini, kita coba menyusun kebijakan yang sudah disusun oleh dari kami Dinas PMB untuk diterbitkan pergubnya itu sebagai prioritas untuk penggunaan dari APBD sendiri. Itu sesuai petunjuk pimpinan bisa dilakukan penganggaran stunting sebanyak 20% bagi yang desa yang ada stuntingnya, kemudian 10% bagi desa yang mungkin belum ada. Nah, yang 10% ini mungkin bisa digunakan untuk kegiatan dari TPPS desa sendiri. Di dalamnya sudah ada posyandu atau apapun sebagainya, kunjungan-kunjungan mungkin bisa digunakan untuk itu.
Ini mungkin masukan dari kami. Saya pikir untuk 3 hari ke depan ini kita serahkan kepada TPPS di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa bagaimana tindak lanjutnya untuk melakukan penanganan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, cuman karena kebetulan tahap beberapa hari ini kan kita butuh pengukuran, guys. Makanya tadi disampaikan pengukuran yang kita lakukan ini berarti kan harus dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih. Jadi saya tunjuk saja pada kesempatan ini nanti TPG-nya kita yang ada di puskesmas, tentu kami mohon TPPS yang ada di kecamatan dukung TPG kita yang ada di kecamatan untuk melakukan bantu gerakan balita yang kita yang ada datanya tadi yang perlu kita ukur kembali sejumlah itu. Selanjutnya sekalian pengukuran terhadap selisih yang belum kita entry Bumalaya. Itu yang kita sampaikan. Jadi ada sekitar 10.000 9.000-an ditambah dengan 500 tadi yang memang kita nyatakan stunting yang ada di masing-masing wilayah kita. Ini data untuk beberapa hari, nanti selanjutnya kita fokus lagi. Jadi Bapak Ibu Kepala Puskesmas, TPG-nya sekali lagi TPG-nya fokus untuk 3 hari ke depan ini untuk bisa menyelesaikan entry data itu, karena ini penting sekali untuk laporan kita nanti, laporan dari TPPS Kabupaten terhadap dari BKKBN pusat yang akan turun, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Jadi Pak Kadis Kesehatan yang sudah menunjuk langsung siapa leadernya atau pimpinannya yang mulai hari ini sampai 3 hari ke depan bergerak untuk menyisir yang sudah kita sepakati tadi. Baik, kepada Bapak Ibu yang hadir di aula Bapeda dan kepada Bapak Ibu yang ada di kecamatan, sebelum saya akhiri pertemuan ini, kami yang di depan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang ada di aula dan juga di kecamatan atas kehadirannya pada hari ini. Semoga pertemuan pada pagi hari ini ya mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan memberikan semangat kepada kita untuk bisa apa yang kita sepakati bersama. Ya. Saya dan Kadis Kesehatan mengucapkan maaf apabila pada pertemuan ini banyak kekurangan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di aula dan juga di kecamatan apabila belum mengerti bisa menafsirkan apa yang telah kita sepakati bersama dan pada pertemuan ini. Baik, pertemuan selanjutnya pada minggu ini kita sepakati pada hari Jumat. Hari Jumat, hari Rabu, Kamis semua sudah terkumpul data. Kamis sudah kita rekap di kabupaten. Hari Jumat sudah bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu yang berhadir di aula dan juga Bapak Ibu yang ada di kecamatan, ya. Dan kami juga memohon tidak ada lagi singgungan antara opini-opini yang terkait dalam hal untuk penyampaian atau pelaksanaan kegiatan ini. Oke Pak, ini kan sekalian turun ke lapangan. Ya, perintah Pak Kadis semua turun, bukan menunggu dia Pak ya, bukan menunggu di tempat atau di atas. Oh enggak, sweeping ya apa? Sweeping. Iya. Yang kedua Pak, sekalian lah biar tahu kita profil orangnya Pak. Jadi ya intervensi kita yang dinas-dinas ini kan paham sana permasalahannya ini. Iya. Iya kan Pak kan. Nanti kami pamannya dinas perikanan dibantu ini kan. Padahal orang itu bukan itu punya ustadznya kan gitu. Oh itu Kami
pasti dibutuhkan. Iya, maksudnya di datanya itu sudah terdapat juga sekalian yang jangan Iya, iya. ulang kita jadinya selain dari pengukuran kita tahu penyebabnya. Jadi kami pun dinas-dinas ketika mau ada bantuan umpamanya sudah tahu oh di sana itu misalnya berarti kita cocoknya di sana kan gitu. Umpamanya kami mengasih bantuan beras umpamanya cocoknya yang di sana yang kekurangan beras nggak mungkin di lubung beras sana bukan itu berarti penyebabnya. Iya. Demikian. Baik, terima kasih dari dinas sosial. Memang diam-diam rupanya dia menyimak. Nanti kami berikan datanya by name by address dan tolong petugas gizinya kan juga ikut dan kepala puskesmas itu juga tahu stunting yang bagaimana yang terjadi pada anak tersebut. Ya, jadi bantuannya lokusnya tepat pada sasarannya. Baik, terima kasih kepada perwakilan dinas sosial yang telah menyampaikan. Ketahanan pangan yang telah memberikan saran-sarannya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berhadir. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita mendapati rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hari Jumat kita pertemuan lagi. Dan saya minta orangnya tetap yang sama yang hadir pada hari ini. Jangan yang berubah. Karena nanti apa yang disampaikan nanti berubah lagi. Ya, sudah disampaikan pada pertemuan ini, disampaikan lagi pertemuan yang kedua. Nanti ditanya lagi pertemuan yang pertama, nggak tahu lagi. Ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Lebih dari saya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berdaging. Maju terus. Sedang berdaging. Maju terus. Sedang berdaging. Maju terus. Maju terus.